Terima kasih Anda kembali di Hazanah Islam. Baik ibu-ibu dan juga pemirsa, kita lanjutkan pembahasan ini masih bersama dengan Prof. Nasar membahas mengenai rahasia di balik surat Al-Fatihah ini. Nah, kalau kita berkaca di surat Al-Fatihah juga ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, tapi dalam konteks pencarian jati diri mungkin Prof dan keterangan batin di tengah kebingungan zaman sekarang, itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan ayat ini? Kalau Allah memberikan petunjuk ke atas jalan yang lurus, maka sesungguhnya doa yang lainnya itu sudah tercover di situ. Jadi penghayatan lebih mendalam terhadap doa dalam surah Al-Fatihah itu, kalau andai kata Allah sudah menerima doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, otomatis rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu terpelihara kan? Terjamin kan? Otomatis kita mendapatkan keselamatan juga dunia akhirat. Jadi sekalimat pendek ihdinas siratal mustaqim itu kalau itu dipenuhi Tuhan, otomatis kita masuk surga. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Persoalannya mau enggak menjalani jalan lurus itu. Banyak orang tahu ini kebenaran tapi mencelong kemana-mana itu ya. Nah jadi tidak cukup hanya dengan meminta petunjuk, bagaimana supaya Tuhan itu menuntun kita untuk menjalani petunjuk itu. Iya kan? Banyak tuh orang itu paham tuh ini petunjuk Tuhan, tapi malah justru yang dilakukan adalah petunjuknya iblis. Maka itu lanjutan ihdinas siratal mustaqim ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang kuberikan kebahagiaan, kenikmatan. Ghairil maghdub, bukan sebaliknya jalannya orang yang engkau benci. Waladhdallin, dan bukan jalannya juga orang yang tersesat. Baru ditutup dengan amin. Amin itu terimalah ya Allah. Nah kalau ini kita camkan dalam hati kita ya, maka Al-Fatihah itu sudah mampu menjinakkan nafsu yang liar. Sudah mampu membersihkan pikiran yang kotor itu. Sudah mampu menegarkan perjalanan yang lunglai itu. Sudah mampu menghaluskan budi pekerti yang kasar. Jadi Al-Fatihah itu adalah direction umum, petunjuk umum. Jadi kalau kita mampu mengikuti samudra Al-Fatihah ini, petunjuknya, maka itu sering disebut samudra Al-Fatihah, karena dalam sekali maknanya, maka sama dengan mengamalkan seluruh Al-Quran. Kalau mengamalkan surah Al-Fatihah sama dengan mengamalkan 6.666 ayat Al-Quran. Bahkan kalau menjalani surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, sama dengan mengikuti semua petunjuk Al-Quran dan kitab suci sebelumnya. Jadi jangan memandang enteng 7 ayat ini. Ya, kalau kita kenal ada Pancasila, maka ini adalah 7 direction untuk mencapai dunia-dunia yang masih tersisa. Dunia yang tersisa bagi kita itu adalah masih ada dunia alam barzah kan, dan masih ada hari akhirat. Nah kalau kita menempuh Al-Fatihah dengan baik, maka 2 dunia akan datang itu selamat buat kita. Oke. Nah, Prof, dalam kehidupan sosial juga banyak tantangan yang mengarah pada konflik dan juga perpecahan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah untuk menciptakan kedamaian dan harmoni antar sesama umat manusia? Kalau semua orang menempuh jalan yang lurus, konflik nggak ada. Tidak perlu ada pintu, tidak perlu ada polisi. Kenapa? Semua orang mengambil haknya masing-masing. Persoalannya sekarang ini, karena tidak semua orang itu menegakkan setirnya lurus ke depan. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, ya kan? Nah, jadi kalau semua orang mengikuti tuntunannya surah Al-Fatihah, ya, maka pasti dunia ini akan aman. Kenapa? Kita mengawali berangkatnya dengan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita bersyukur akan petunjuk Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu menekankan aspek kemaha pengasihannya Allah Rahman Rahim. Tapi kita ingat juga ada kematian dan ada kehidupan sesudah mati, Malik Yaumiddin. Maka itu kembalikan dirinya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jangan sampai kita tidak minta doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta alaihim itu pasti nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang engkau
murkai dan engkau sesatkan. Nah, jadi logikanya kalau kita mengikuti ayat 1, ayat 1 sampai terakhir ayat ke-7 surah Al-Fatihah, maka itu sama dengan mengikuti seluruh ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi roadmap-nya, kan sekarang kalau kita naik mobil kan ada roadmap-nya mau kemana. Nah, roadmap kita itu singkat kok, direction-nya itu surah Al-Fatihah. Kalau kita mengikuti surah Al-Fatihah, pasti kita tidak akan tergelincir dan pasti kita akan menembus jalur yang benar. Memang surat yang singkat tapi penuh dan syarat akan makna begitu ya. Nah kalau begitu bagaimana surat Al-Fatihah ini bisa digunakan sebagai sarana untuk merenung dalam keseharian, tidak hanya sekedar dihafal dan Ya memang tidak hanya untuk dihafal, tapi ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, aku nggak boleh sombong. Karena kenikmatan yang aku peroleh ini kan dari mana? Dari Allah. Jadi kalau ada orang dipuji lehernya naik, itu berarti mengingkari Allah yang maha yang maha pemberi petunjuk. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin apa artinya? Segala puji-pujian itu hanya untuk Allah. Jadi kalau anak dipuji, siapa dulu daun tepuk dada, itu pengingkaran terhadap Allah yang maha pengasih, yang memberi petunjuk. Maka itu kalau orang yang menghayati Al-Fatihah, Ibu, Bapak, mohon maaf, kalau dia dipuji, ya Allah ampuni aku, dia salah alamat memuji, mestinya dipuji hanya Engkau. Bukankah prestasi ini dari Engkau? Jadi siapapun di antara Bapak Ibu dan kita semua di sini, ada dalam lipatan hati kita itu bangga pada saat dipuji orang, maka itu sebetulnya cacat akidah kita. Seharusnya kalau kita dipuji sedih, ini kalau malah dipuji bangga kan. Kalau kita dipuji orang, apa yang kita katakan? Ya Allah, ampuni aku. Dia salah alamat memuji, ya kan? Salah alamat memuji, mestinya dipuji hanya satu-satunya hanya Engkau. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya kan? Jadi kalau kita dipuji orang baru naik lehernya, bahaya itu. Berarti prestasi yang kita lakukan itu prestasi sendiri, bukan dari Allah. Padahal semuanya kan dari Allah kan. Apa yang kita lakukan pada saat kita dipuji orang? Ya Allah, kalau pujiannya benar, kalau kritikannya benar, ampuni aku. Tapi kalau kritikannya salah, ampuni dia. Aman. Oke, nah mungkin kita juga ingin mengetahui ya, secara pribadi pengalaman Prof yang paling berkesan dalam mengamalkan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hubungan Prof dengan Allah dan sesama manusia. Iya, pengalaman kita masing-masing beda ya. Tapi pengalaman saya dan saya kira banyak orang juga pengalamannya sama. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mana yang paling banyak jatuh? Jatuh karena pujian atau jatuh karena kritikan? Lebih banyak orang sukses itu karena kritikan. Tapi kalau orang dipuji panjang lehernya, sudah selesai prestasinya. Sudah sempurna kan? Tapi kalau dikritik, wah selalu untuk memperbaiki lagi. Ya kan? Jadi lebih banyak orang jatuh karena pujian, bukan karena kritikan. Jangan takut terhadap kritikan, sebab itu pemicu untuk naik ke atas. Hati-hati terhadap pemuji, penjilat apalagi, itu menghentikan prestasi. Karena kita sudah merasa cukup ya kan. Oke, jadi jangan sampai kita terus merasa cukup ya Prof ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Nasaruddin Umar. Terima kasih juga hadirin yang hadir di sini dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan semoga wawasan yang sangat berharga dan mendalam mengenai rahasia surat Al-Fatihah ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani ibadah puasa dengan lebih baik lagi dari segi fisik maupun spiritual dan terus menjadi insan-insan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa dan kehidupan kita sehari-hari nantinya.
Saya Maria Lizia Hasni dan juga Prof. Nasaruddin Umar undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Hazanah Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.